Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan belajar TWK tentang Pancasila. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Salah satu langkah paling tepat dalam penerapan Pancasila untuk menjaga nilai persatuan di tengah masyarakat yang beragam adalah menerapkan Pancasila untuk menjaga nilai persatuan di tengah masyarakat. Nilai persatuan di tengah masyarakat. Ini kata kuncinya. Pancasila yang diterapkan di masyarakat. A. Mengadakan kegiatan politik untuk mempererat hubungan antar warga. Oke, mempererat antar warga. B. Membentuk kelompok diskusi untuk menilai kebenaran atau pandangan di masyarakat. Nah, ini untuk diskusi untuk menilai kebenaran. Nah, bukan ini ya, bukan untuk menilai kebenaran. C. Mengadakan pelatihan kewarganegaraan agar warga lebih memahami hak dan kewajiban mereka. Oke. D. Mengadakan lomba antar kelompok masyarakat untuk meningkatkan semangat kompetensi. Oke. E. Menghargai perbedaan pendapat dan bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama. Nah, ini menghargai perbedaan pendapat, dihargai dan bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama, tujuan bersama. Nah, ini yang cocok dalam menerapkan Pancasila diterapkan di dalam masyarakat. Nah, ini E jawabannya. Nah, kalau mengadakan politik, ini tidak mengarah ke masyarakat, tidak mengarah secara langsung pada masyarakat. Kalau mengadakan pelatihan kewarganegaraan agar warga lebih memahami hak dan kewajiban mereka, ini tidak mengarah ke persatuan, tidak to the point, tidak mengarah ke persatuan, tidak secara langsung mengarah ke persatuan. Oke. Jadi nomor 1 jawabannya yang E. Nomor 2, tindakan yang paling tepat dan efektif untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa di kalangan masyarakat adalah, kata kuncinya, tindakan yang paling tepat dan efektif. Nah, ini paling tepat dan efektif dalam rasa cinta. Nah, ini cinta kepada tanah air dan bangsa. Cinta tanah air dan bangsa, ini kata kuncinya. A. Mengikuti pelatihan keterampilan kerja untuk meningkatkan kemampuan individu. Ini tidak mengarah ke cinta tanah air, tetapi upgrade skill. B. Mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan mereka. Ini masalah sosial, kebersamaan, keberagaman, persatuan, bukan masalah cinta tanah air. Ini lebih mengarah ke persatuan. Nah, di sini kan kalau berpartisipasi itu berkelompok gitu lah. Akhirnya kan persatuan karanya. Kalau yang C, mempelajari sejarah bangsa guna memahami perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Nah, ini. Oke. Kita lihat yang D dulu. Menggunakan teknologi digital untuk mempromosikan merek global yang terkenal. Mempromosikan merek global. Nah, ini malah bukan cinta tanah air, merek global dipasarkan. Ini untuk kepentingan pribadi malah. Untuk kepentingan sendiri. Mengikuti acara-acara internasional untuk meluas wawasan dan membangun jaringan global. Ini tidak secara langsung, ini kayak mengarah ke individu. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah yang C, mempelajari sejarah bangsa guna memahami perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Nah, kalau kita sudah membaca, mengetahui pengorbanan para pahlawan, akan tumbuh rasa cinta tanah air dan bangsa. Lanjut nomor 3. Di era globalisasi, pentingnya mengembangkan rasa kebanggaan terhadap tanah air Indonesia dapat diwujudkan melalui tindakan. Kata kuncinya adalah globalisasi. Terus rasa kebanggaan, bangga
terhadap tanah air Indonesia. Ini sikap bangga dalam era global. A. Memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan produk lokal ke pasar internasional. Nah ini, era global ini ditandai dengan ini, teknologi digital. Nah, mempromosikan produk lokal berarti bangga dengan dirinya sendiri. Ya kalau diri kita sendiri, misal kita pede berbicara, berarti kan bangga dengan diri sendiri. Nah, kalau produk lokal itu produknya Indonesia, produk Indonesia dipamerkan, dipromosikan, diperkenalkan ke luar negeri, berarti kan kita bangga pada diri kita, bangsa kita, ya kan? Nah, berarti ini jawabannya. Kita lihat yang B dulu. Mengikuti tren budaya internasional agar tetap relevan secara global. Ini bukan ya. C. Mempelajari bahasa asing untuk memperluas jaringan internasional. Ini lebih mengarah ke individu, upgrade skill. D. Mengadakan acara budaya Indonesia yang melibatkan berbagai komunitas internasional. Mengadakan acara budaya melibatkan berbagai. Ini bagus juga. Ini juga termasuk bangga terhadap, menunjukkan kebanggaan. Tapi ini masih to the point yang A. Masih kuatan yang A gitu. Ini juga masuk sebenarnya yang D. E. Mengadopsi kehidupan hidup. Nah ini, mengadopsi kebiasaan hidup negara lain. Nah ini bukan bangga, ini malahan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya kita harus bangga dengan pribadi Indonesia. Jadi yang bangga itu A dan D, tapi lebih kuatan yang A. Bangga. Lanjut nomor 4. Di lingkungan kerja yang beragam, langkah terbaik yang dapat diambil manajemen untuk memperkuat persatuan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika adalah di sini di lingkungan kerja, langkah terbaik yang dapat diambil manajemen untuk memperkuat persatuan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berarti bermacam-macam, tetap satu jua. A. Menetapkan satu cara perayaan tunggal yang mencerminkan identitas perusahaan. Kita yang B dulu. Mengadakan perayaan terpisah untuk menghormati setiap tradisi karyawan. Persatuan ini malah tidak mengarah ke persatuan, ini mengarah perayaan terpisah. C. Mengajak semua karyawan berdiskusi untuk merumuskan perayaan yang menghargai keberagaman. Nah ini bagus ini. D. Mengutamakan cara perayaan yang paling praktis dan efisien bagi seluruh karyawan. Ini bagus juga. E. Menyediakan opsi perayaan virtual untuk memfasilitasi semua karyawan yang beragam. Nah ini bukan solutif ini. Jadi antara A, C, D menetapkan satu acara perayaan tunggal yang mencerminkan identitas perusahaan. Ini tidak mengarah ke persatuan ini. Ini tidak mengarah ke persatuan. Terus yang D mengutamakan cara perayaan paling praktis. Nah, ini juga tidak mengarah ke persatuan. Yang mengarah persatuan adalah yang C. Mengajak semua karyawan berdiskusi. Nah, ini mengajak karyawan semua untuk berdiskusi, untuk merumuskan perayaan yang menghargai keberagaman. Nah, ini bagaimana? Kalau sudah sepakat, diskusi, musyawarah itu kan untuk menyatukan semuanya. Nah, jadi C jawabannya. Nomor 5. Di era globalisasi, generasi muda menghadapi tantangan yang bisa melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Langkah paling tepat yang dapat diambil untuk menjaga semangat persatuan dalam menghadapi tantangan ini adalah era globalisasi. Terus menghadapi tantangan yang bisa melemahkan persatuan dan kesatuan. Berarti era globalisasi dalam hal bidang persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, berarti kan itu. Dan di sini kan menghadapi tantangan yang bisa melemahkan, berarti di era globalisasi untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana? A. Mengembangkan karir di luar negeri untuk menambahkan pengalaman. Ini bukan persatuan dan kesatuan bangsa. B. Membangun kerjasama global yang tetap menghormati identitas bangsa. Oke, kita lihat dulu yang lain.
C. Menggunakan media sosial untuk berbagi informasi positif yang memotivasi. Ini memotivasi, hanya mengarah motivasi ya, motivasi, bukan persatuan dan kesatuan. Action dalam bagaimana bersatu dan persatuan dan kesatuan bangsa, bukan. D. Mengadakan kegiatan olahraga internasional antar negara ASEAN untuk mempererat hubungan. Ini juga bukan. E. Mempelajari budaya asing untuk memperluas pengetahuan. Ini juga bukan. Jadi, ini yang cocok yang B. Membangun kerjasama global yang tetap menghormati identitas kebangsaan. 5 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga di tahun ini kita lolos PNS menjadi ASN. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iya karena mudah yang nasta'in sholatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.